Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Hajatan Tetangga karya Bintang Kejora. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Novel Mega Dewi ini, silahkan untuk mensubscribe dan berikan dukungan dengan cara like dan memberikan komentar. Terima kasih. Bab 4, Mental Unta. Makmur anakku boncengan sama suami, sedangkan aku bawa Scoopy baru. Kami jalan malam itu. Ketika lewat di depan rumah Bu Bondan, suami bunyikan klakson untuk menyapa Pak Bondan yang kebetulan duduk di teras rumahnya. Malam, Pak. Sapa suami sambil melambaikan tangan. Gak pernah kutuan! Teriak Bu Bondan yang ternyata berdiri di depan pagar rumahnya. Mungkin dia lagi mengintip kami. Aku hanya tersenyum melihat kebingungan suami dengan perkataan Bu Bondan. Sepanjang jalan melewati kompleks, semua mata seakan tertuju kepada kami. Atau perasaanku saja yang begitu. Akan tetapi setiap orang seperti menatap lain kepada kami. Aku pengen makan bakso, Makmur pengen ayam penyet, sedangkan suami pengen nasi soto. Tak ada warung yang sekaligus menjual itu semua. Jadilah kami kunjungi warung satu persatu. Pertama warung ayam penyet menuruti kemauan Makmur, baru warung bakso, terakhir soto Medan. Norak ya? Apa maksudnya gak pernah kutuan mah? Tanya suami ketika dia makan nasi soto. Tumben papa peduli omongan orang, aku balik bertanya. Gak paham aku mah, memang gak pernah kutuan kok. Rambut pun nyaris botak, mana ada kutunya? Kata suami dengan ekspresi bingung. Hahaha, aku justru tertawa. Kok ketawa sih mah? Tanya suami. Duh, apa iya suamiku sepolos ini, sampai tak tahu artinya gak pernah kutuan. Itu artinya, rambut kita bersih-bersih, Pak. Celetuk Makmur seraya minum jus. Berarti itu pujian ya? Suami melanjutkan makanya yang sempat terjeda. Pah, itu bukan pujian, tapi hinaan. Jangan polos kali, Pah, kataku akhirnya. Hinaan? Suami mengernyitkan kening. Iya, Pah, sekaligus sindiran. Bu Bondan memang jago menyindir, kataku kemudian. Terus, apa itu maksudnya? Suami bertanya lagi. Karena papa bunyikan klakson, dia bilang gak pernah kutuan. Aku coba menjelaskan. Apa hubungannya klakson sama kutu? Suami kelihatan bingung. Aduh pak, itu sindiran. Karena gak pernah kutuan, begitu ada kutu, mau garuk kepala terus. Ku coba terangkan lebih detail. Terus, gak pernah punya klakson, begitu ada klakson, mau klakson terus. Dari dulu aku punya klakson. Asal lewat situ tiap hari aku klakson. Klakson itu untuk menyapa orang. Kok kutu? Udahlah pak, itu bahasa emak-emak. Papa gak akan paham, kataku akhirnya. Karena mengunjungi 3 tempat, hampir 2 jam kami acara makan di luar. Pulangnya suami masih mengajak singgah di tempat kakakku. Motor baru kau subur, kata abang ipar begitu kami sampai. Iya bang, jawab suami. Ambil kredit berapa tahun? Cash, gak pakai kreditan. Aku yang menjawab karena kulihat suami diam. Ah, masa sih? Kakakku tampak tak percaya. Iya kak, kebetulan ada tabungan, kata suami. Ah, aku tahu itu. Ini jurus ambil dulu menghilang kemudian kan? Banyak yang gitu. Orang-orang dari kampung itu kayak gitu. Karena mudahnya sekarang syarat kredit motor. Mereka ambil kredit, bayar sebulan, bawa motornya ke desa. Di desa kan motor gak butuh surat-surat. Abang iparku tampaknya masih tak percaya. Suami malah diam, seperti mengiyakan perkataan abang ipar. Padahal aku ingin sekali-sekali dia menyombong, biar gak diinjak orang terus. Oh ya, jangan dulu pindah sebelum selesai acara sunatan itu ya. Datang kau mulai Jumat sore, bantu-bantu gitu. Si Ratna gak bisa datang bantu, tapi dia bantu uang. Kalian kan gak mungkin diharapkan bantuan uang, kata kakak. Ratna adalah kakakku yang tinggal agak jauh. Aku gerah. Masih saja kakakku ini suka menghina. Ingin rasanya ku membalas sekali ini saja. Pah, pinjam uang, kataku pada suami. Untuk apa, Mah? Kata suami seraya mengambil dompetnya. Sini, Pah, kataku. Lalu mengambil dompet dari tangan suami.
Aku tahu banyak uang di dompetnya karena kulihat dia bayar makan tadi. Ku ambil 10 lembar uang merah. Pinjam segini boleh, Pak? Kataku dengan gaya manja sambil menunjukkan isi dompet suami. Entah kenapa aku bisa terpancing begini. Boleh, mah. Jangan pakai pinjam lah. Uang mamah juga kok, kata suami. Ini bantuan dari kami, Kak. Kataku seraya menyerahkan uang tersebut. Kakak dan abang iparku melongo. Tapi karena kakak lebih butuh tenagaku, uangnya kusimpan saja. Kataku lagi seraya memasukkan kembali uang tersebut ke dompet suami. Kakak dan abang iparku tambah melongo. Tak terdengar lagi nada menghina mereka. Entah kenapa aku puas. Sebelum kami pulang, kakak memanggilku ke belakang. Yan, kulihat kalian banyak uang. Pinjam dulu lah. Sudah nunggak kredit mobil abangmu, kata kakak. 5 juta aja, Yan, tolonglah. Sambung kakak lagi. Kutanya suami dulu, Kak. Besok ku kabari, jawabku. Menyesal juga aku tunjukkan uang. Akhirnya begini. Kami lalu pulang ke rumah yang jaraknya tinggal 3 blok. Ketika sudah mau sampai ke rumah, aku terkejut melihat ada orang ramai di depan rumah. Ada apa? Tanyaku begitu sampai. Sedangkan suami langsung berlari menuju rumah. Kulihat pintu rumah kami sudah tak ada, dinding juga jebol. Makanya disuruh pindah gak mau. Udah gini mau bilang apa lagi? Kata Pak Bondan. Aku sudah tak peduli perkataannya. Langsung masuk ke rumah dan memeriksa. Langsung masuk ke rumah dan memeriksa. Rumah acak-acakan. Lemari kayu peninggalan almarhum mertua seperti dibuka paksa. Suami duduk lesu di atas ranjang yang sudah berantakan. Pah, mereka sudah keterlaluan, Mah. Mereka siapa, Pah? Erwin dan kelompoknya. Hah? Surat hibah itu? Aku langsung berlari ke kamar. Tempat kotak kecil itu berada. Di situ ada surat hibah dan sertifikat tanah. Ada juga surat nikah almarhum mertua beserta surat penting lainnya. Benar saja, kotak kayu berukiran itu sudah terbuka. Isinya berserakan di lantai. Pah, Papa, teriakku histeris. Suami datang. Akan tetapi dia tetap tenang. Suamiku ini memang tipe orang yang tak mudah panik. Akan tetapi masalah begini sudah sepantasnya panik. Tenang, Mak. Ambil napas panjang dulu, kata suami. Dasar. Papa gimana sih? Surat hibah itu, Pah, hilang. Papa malah suruh ambil napas. Kataku setengah berteriak. Tenang, Mah. Sudah Papa antisipasi ini, kata suami. Antisipasi. Macam pengacara aja sekarang omongan Papa. Kataku seraya memunguti surat lain yang berserakan. Tanpa disuruh, tetangga kiri kanan masuk rumah. Ada yang berbisik, ada yang bilang sabar. Ada yang lihat kejadiannya tadi? Tanya suami sambil menatap orang satu persatu. Aku lihat mereka perginya saja. Naik mobil Avanza Silver, kata Bu Irma. Apakah ibu kenal? Tanya suami. Pan bau kopi macam ini. Bau?
ajaran biasa. Ada geus basa eta. Lain bahasa eta ok ayeuna. Kadiekeun bergerak diajar. Ada. Ayo nana diajar di luar. Ada. Tinggal diasupkeun ieu tah kana ieu tuan. Sok asupkeun punai. Sok asupkeun. Nu handap tah nu handap nu ieu tah. Diajar we eta emang Asup bersihna didetkeun. ningali. Ulang-ulang miring dina sing lempeng tah kitu. Nah, tinggal asupkeun didetkeun kitu na nesena geus. Sabari. Nok lah kok. Wah nyebut senjata, ngali bisa dibalik. Ini benar. Wah nyebut senjata diajar. Aku lihat mereka perginya saja, naik mobil Avanza Silver, kata Bu Irma. Apakah ibu kenal? Tanya suami. Aku kenal satu orang, dia security yang dulu, sekarang tidak kerja di sini lagi, kata Bu Irma. Janganlah asal menuduh Bu Irma, apa ibu lihat wajahnya jelas, kata Pak Bondan. Aku lihat jelas dari rumahku, tapi aku takut keluar, kata Bu Irma. Berarti ini bukan pencurian, ini semacam peringatan, kata Pak Bondan. Ya iyalah, disuruh pindah, bandel, celetuk Bu Bondan. Sebaiknya kalian pindah saja, kami tak ingin gara-gara kalian bandel, lingkungan ini jadi tak aman, kata Pak Bondan. Iya ya, lagi pula kan udah ada peringatan dari mereka, kata bapak berpeci hitam yang juga tetangga. Sudah resiko begini, untunglah di rumah ini tak ada barang berharga. Mulut Bu Bondan mulai lagi. Sudah resiko begini, untunglah di rumah ini tak ada barang yang berharga. Sudah resiko begini, untunglah di rumah ini tak ada barang berharga, kata Bu Bondan mulai lagi. Sabar ya Bu Yanti, ini cobaan, di balik musibah pasti ada hikmah. Bu Irma menepuk bahuku. Bukan cobaan, tapi teguran. Kalau masih bandel baru datang hukuman, sambung Bu Bondan. Suami diam saja. Aku jadi kesal juga, akan tetapi masih bisa kutahan. Terus berpikir di benakku apa maksud suami sudah antisipasi. Mau kutanya orang masih ramai. Suami Bu Irma membantu suami memasang kembali pintu yang sudah lepas. Dinding yang bolong ditempel dengan spanduk bekas seadanya. Satu persatu para tetangga pun pulang. Pah, suratnya aman kan? Tanyaku lagi setelah semua orang pulang. Aman mah, jawab suami. Alhamdulillah, kataku sambil memeluk suami. Papa simpan di tempat aman, tapi kalung dan cincinmu hilang mah, kata suami lagi. Ya Tuhan, tangisku pecah juga. Sabar mah, kapan-kapan kita ganti, bujuk suami. Sejak menikah, baru kali ini aku punya emas, akan tetapi belum sempat kupakai sudah hilang. Sedih rasanya. Besok harinya security komplek datang memeriksa keadaan rumah. Kesal juga melihat mereka baru datang pagi. Kenapa semalam gak datang? Tanyaku ketus. Karena ibu gak ada melapor, kami mana tahu, kata security itu. Apa perlu kita laporkan polisi, Pak? Tanya security itu lagi. Tidak usah, aku lapor ke Tuhan saja, jawab suami. Jangan bercanda, Pak. Kalau perlu biar kami jadi saksi, kata security itu lagi. Udah, gak perlu. Aku dan kamu sudah tahu pelakunya, kata suami. Maksudnya, Pak? Security itu berlagak bodoh. Aduh,
Jangan anggap kami terlalu bodoh. Pintu masuk dan keluar komplek ini hanya satu. Itu kau yang jaga. Kejadian pun baru sekitar jam 9, kata suami. Maaf pak, banyak mobil yang keluar masuk. Security itu masih berkilah. Banyak pun, pasti kau kenal mana mobil warga, mana mobil tamu. Awas saja kau, ancam suami. Lagi-lagi Pak Bondan mendengar debat suami dengan security. Luar biasa juga Pak Bondan ini. Seperti punya antena khusus. Cepat tahu apa yang terjadi di rumahku. Itulah namanya orang tak tahu diri. Sudah tinggal gratis, dijaga satpam. Orang semua bayar bulanan, termasuk itu sebagian gaji satpam. Berani pula ngancam satpam. Celoteh Pak Bondan dari balik pagar rumahnya. Hei, cukup ocehanmu, kata suami sambil menunjuk ke arah Pak Bondan. Wah gawat, baru kali ini kulihat suami marah. Aku jadi khawatir juga. Segera aku dekati suami, mengelus punggungnya. Mana tahu bisa meredakan amarahnya. Usir saja orang ini pak, kata Pak Bondan. Jangankan dia, bosnya pun gak akan berani usir kami, kata suami. Duh, suami ternyata bisa emosi juga. Pak, kataku sambil menepuk punggungnya. Iya mah, jawab suami lalu masuk ke rumah. Hari itu suami tak pergi kerja. Dia tampak gelisah. HP jadul tak lepas dari tangannya. Aku tak berani bertanya. Baru kali ini kulihat suami seperti ini. Kuhidangkan teh manis ketika dia duduk di bangku depan rumah. Ada apa, Pak? Tanyaku pelan. Mau nelpon Pak Abdul? Belum bisa juga, kata suami. Menelpon ke luar negeri itu susah, Pak. Apalagi Pak Abdul jarang hidupkan HP, kataku kemudian. Iya mah, tapi Pak Abdul harus tahu. Erwin dan kelompoknya makin menjadi, kata suami. Pak, aku takut. Terima saja yang 10% itu, Pak, usulku. Tidak bisa, mah. 5% saja Erwin sudah mau membodohi. Membodohi bagaimana, Pak? Kan dia bilang 5% dapat 50 juta. Seharusnya 500 juta itu. 200 kali 50 juta sama dengan 10 miliar. 5% dari 10 miliar kan sama dengan 500 juta. Bagaimana bisa kita terima? Ternyata suamiku pintar sekali. Aku mendengar 50 juta saja dadaku sudah berdebar. Ternyata 5% itu 500 juta. Wow. Dia itu mental penipu. Tadinya aku masih menunggu itikat baik darinya. Mengingat sudah terlanjur dibangun perumahan. Yang kupikirkan bagaimana nasib warga yang terlanjur beli secara kredit. Tapi kalau sudah begini aku tak akan tinggal diam, kata suami sambil melihat layar HP-nya. Aku takut Pak nanti kita kenapa-napa. Udah gak apa-apa, tenang saja. Ini nanti coba-coba lagi dulu hubungi Pak Abdul, kata suami sambil menyerahkan HP tersebut. Aku mau tidur dulu mah, semalaman belum tidur, kata suami lagi lalu masuk ke rumah.